Teman-teman semua, seperti biasa, setiap pagi kita mendengarkan cerita inspiratif Nabi dan Rasul kita. Hari ini bagian ceritanya Nabi Harun alaihissalam. Nah, cerita dari Nabi Harun alaihissalam ini tidak bisa lepas dari Nabi kita, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ada yang tahu kenapa Nabi Harun dan Nabi Musa ini sepaket? Saudara, mantap jiwa. Iya, tepuk tangan dong saudara katanya. Good. Nah, tapi ini saudaranya itu masih menjadi perdebatan. Ada yang bilang bahwa saudaranya ini maksudnya Nabi Harun adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Tapi ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa Nabi Harun ini adalah kakak sepupu. Yang jelas mereka ini masih satu keluarga dan masih bersaudara. Secara umur, Nabi Harun ini lebih tua 3 tahun dari Nabi Musa alaihissalam. Mereka juga agak bertentangan nih sifatnya. Nabi Harun, Masya Allah sekali, public speakingnya bagus. Tutur katanya lemah lembut. Sedangkan Nabi Musa ini tegas dan kurang lugas dalam berbicara. Kenapa Nabi Musa kurang lugas dan kurang jelas berbicaranya? Karena waktu kecil beliau memakan bara api, mantap. Jadi ada luka di lidahnya sehingga bicaranya kurang jelas. Nah, pada zaman itu Nabi Musa diperintahkan Allah untuk berdakwah di depan Fir'aun dan di kalangan Bani Israel. Karena beliau merasa kurang jelas ngobrolnya, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, tolong jadikan salah satu dari keluargaku untuk bisa mendampingiku dalam berdakwah. Tolong jadikan Harun saudaraku sebagai partnerku dalam berdakwah. Allah mengabulkan doa Nabi Musa. Akhirnya Nabi Harun diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul untuk mendampingi Nabi Musa berdakwah, begitu. Nah, suatu hari Nabi Musa ini diperintahkan oleh Allah untuk ke Bukit Tursina untuk mendapatkan wahyu selama 40 hari. Berarti sebulan lebih 10 hari, betul, mantap. Nah, kemudian beliau berkata, "Bro," katanya, "Harun my brother, Harun saudaraku, tolong jaga Bani Israel. Tolong jaga kaumku agar tetap menyembah Allah dan tetap pada jalan yang lurus. Aku mau pergi ke Bukit Tursina untuk mendapatkan wahyu selama 40 hari. Lalu Nabi Harun berkata, "Oke bro," katanya gitu ya. "Tenang saja. Insya Allah akan aku dampingi dan akan aku jaga kaummu. Kau pergilah ke sana dengan hati yang tenang." Pergilah Nabi Musa ke Bukit Tursina. Tapi di Bani Israel itu ada satu laki-laki yang lain di mulut, lain di hati. Namanya Samiri. Nah, Bang Samiri ini teman-teman semua beriman kepada Allah dan Nabi Musa, tapi dalam hatinya dia masih percaya dalam menyembah berhala. Ketika Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina, dia membuat sebuah patung anak sapi yang berlapis emas. Nah, pintarnya Bang Samiri ini, dia membuat lubang di mulut patung anak sapi tersebut sehingga ketika ada angin itu menimbulkan suara berdenging, betul gitu. Ketika selesai, dia mengumpulkan Bani Israel. Sini, ayo semuanya Bani Israel, datanglah kepadaku. Berbondong-bondonglah Bani Israel ke Bang Samiri ini. Samiri bilang, "Nih, ini dia Tuhan kita, Tuhan nenek moyang kita, yang kita sembah dari dulu sampai sekarang." Kagetlah Bani Israel. Apa-apaan ini? Masa yang gini Tuhan? Gak percaya. Ini dia bisa bicara. Coba. Kebetulan saat itu angin berhembus dan patung berhalanya menimbulkan suara. Bani Israel percaya nggak? Percaya ternyata. Mereka langsung menyembah
berhala tersebut. Ada yang minta uang, ada yang minta rupawan. Kalau zaman sekarang mungkin minta HP, minta laptop, dan lain sebagainya. Nabi Harun ketika mendengar itu langsung menghampiri Bani Israel. Astagfirullah, ada apa ini? Kenapa engkau menyembah yang selain Allah? Terus Bani Israelnya bilang, tenang saja Harun, ini kan yang kita sembah dari dulu. Lihat, hebat bukan? Kita bisa berkomunikasi dengan dia, Tuhan kita katanya. Bikinan siapa ini? Bikinan Samiri, Bang Samiri, betul. Kemudian dipanggillah Samiri oleh Nabi Daud. Wahai saudaraku Samiri, mengapa engkau menyekutukan Allah? Samiri bilang hal yang sama. Harun, ini kan Nabi kita, Tuhan kita dari zaman dulu. Nenek moyang kita menyembah ini loh, masa nggak boleh gitu. Nabi Harun tidak lelah dan tidak ada capeknya dalam mengingatkan Bani Israel beserta Samiri siang, pagi, malam. Terus dia berusaha untuk menyadarkan Bani Israel dari pengaruh buruk Samiri dan menyembah berhalanya. 40 hari berlalu, Nabi Musa kembali. Kagetlah dia, terheran-heran, terbengong-bengong, tercengang. Kok ya bisa kaumku ketika aku tinggalkan menyembah kepada yang selain Allah? Dipanggillah saudaranya yaitu Nabi Harun. Saudaraku, mengapa aku titipkan kepadamu Bani Israel tapi malah menyembah berhala lagi? Nabi Harun menceritakan ya dari awal sampai akhir kenapa bisa Bani Israel membelot gitu ya. Dipanggillah Samiri. Jawabannya masih sama. Nabi Musa, Musa katanya. Ini kan Tuhan kita yang kita sembah dari dulu, nenek moyang juga sudah menyembah ini. Masa nggak boleh sekarang? Ya, mendengar itu Nabi Musa kemudian menghukum Samiri dengan mengusir dia dari kampung Bani Israel. Berhalanya dihancurkan dan sekali lagi dia berhasil mengislamkan Bani Israel gitu ya. Kembali ke jalan yang benar. Bertahun-tahun berlalu Nabi Harun dan Nabi Musa menjadi partner yang klop. Yang satu kurang lugas tapi tegas, yang satu lemah lembut dan tutur katanya bagus gitu ya. Sampai akhirnya tibalah waktunya Nabi Harun untuk berpulang ke Allah. Anyway, Nabi Harun itu punya satu jubah yang dia selalu pakai kemana-mana. Dia gak mau lepas. Mau mandi dia pakai. Mau makan dia pakai. Mau keluar apalagi dia selalu pakai. Kenapa? Karena dia takut. Ketika melepas jubahnya akan datang malaikat maut. Malaikat maut pencabut nyawa namanya siapa? Iya, dia takut, beliau takut ada malaikat yang mencabut nyawanya. Ketika memakai jubahnya, malaikat Israel tidak berani untuk mencabut nyawa Nabi Harun. Beliau merasa segan gitu. Malaikatnya segan. Karena sudah lama tapi sudah waktunya, maka Jibril turun tangan. Jibril datang ke Nabi Musa. Musa, sudah waktunya Harun untuk berpulang. Ini sudah saatnya. Tolong kamu ajak Harun untuk pergi ke bukit. Kalian mandi di sana, kemudian suruhlah dia untuk membuka jubahnya. Nabi Musa kaget. Sudah waktunya kah? Dia merasa sedih. Karena selama bertahun-tahun berdakwah bersama saudaranya. Nabi Musa kemudian datang ke Nabi Harun. Harun, saudaraku, partnerku, ayolah kita jalan-jalan ke bukit. Nabi Harun saat itu kaget karena tidak biasanya Nabi Musa mengajak dia untuk bepergian. Biasanya Nabi Harun itu selalu in charge gitu ya, gantian untuk menjaga Bani Israel. Tapi saat itu Nabi Musa berkata, ayolah tidak apa-apa kita tinggalkan Bani Israel
di sini kita pergi untuk ke bukit yang pemandangannya indah. Mereka pergi sampai di sana, Nabi Musa berkata, "Yuk gantian kita mandi. Aku dulu ya, nanti setelah aku baru kamu wahai kakakku." Ketika Nabi Harun mandi, dia tanggalkan jubahnya. Awalnya dia takut. Awalnya dia sangat takut, tidak mau menanggalkan jubahnya. Tapi Nabi Musa berkata, "Kenapa kamu jadi penakut wahai kakakku? Bukankah yang memberi nyawa itu adalah Allah? Dan beliau jugalah yang berhak untuk mengambilnya darimu." Sejak saat itu, Nabi Harun tidak takut lagi. Akhirnya mandi dan dia tanggalkan jubahnya. Setelah itu, setelah mandi berpakaian tapi belum memakai jubahnya, Nabi Harun duduk di pinggir sambil agak berbaring. Setengah berbaring itu, malaikat turun. Kemudian mencabut nyawanya. Nabi Harun merasa ngantuk dan menutup matanya. Semudah itu. Nabi Musa datang ke dalam dan dia menangis sejadi-jadinya melihat saudaranya, partner yang sudah bertahun-tahun bersama dia, berdakwah, meninggal gitu. Tapi dia percaya, Nabi Musa percaya bahwa semua milik Allah akan kembali ke asal, begitu. Apa yang bisa kita dapatkan dari cerita Nabi Harun dan Nabi Musa, teman-teman semua? Kesetiaan, apalagi saling membantu, betul. Apalagi dengan saudara ya. Terus juga ternyata public speaking tuh sudah diperlukan dari zaman Nabi. Kalau misalnya public speakingnya kurang gitu, apakah bisa menyiarkan agama Islam? Tentu kurang ya. Makanya itu Nabi Musa membutuhkan partner gitu untuk berdakwah. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari Miss. Mohon maaf Miss nangis-nangis di depan kalian ya. Mudah-mudahan ada sedikit yang bisa dipetik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.